gubernur gubernur, wali kota atau bupati harus mematuhi aturan, melek administrasi gitu ya. Dan dia harus tahu ya. Dan dia harus Nggak, tahu, nggak bisa bilang dia nggak tahu ya. Iya, ya kan dia kan ininya pucuk pimpinannya di birokrasi itu. Jadi ya apapun itu ya kebijakannya, keputusannya ada di tangan gubernur atau kepala daerah. Jadi ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang tersangkut korupsi lah, maksudnya dia harus dibenahi sistemnya. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung KPK Jakarta pagi tadi. Tidak banyak bicara, Abdul Wahid langsung naik ke lantai 2 gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya Abdul Wahid dan 9 orang lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Riau Senin kemarin. KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Tim penyidik KPK masih terus mendalami dugaan korupsi pembangunan jalan layang Dinas PUPR Riau. Saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar gubernur Riau yang ditangkap akibat kasus korupsi. Sebelumnya 3 gubernur Riau berturut-turut di era reformasi telah dipenjara karena perkara korupsi. Pertama, Saleh Jassid ditangkap pada 2008 atas korupsi pengadaan mobil damkar. Ia divonis 4 tahun penjara. Kemudian gubernur 2 periode 2003 hingga 2013 Rusli Zainal dijatuhi vonis 14 tahun atas korupsi PON dan kehutanan. Korupsi di Provinsi Riau terus berlanjut pada periode 2014-2016. Gubernur Anas Ma'amun tersangkut korupsi suap revisi kawasan hutan. Ia dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, Bang John. Siap. Tadi Saleh Jassid. Kasusnya pengadaan mobil damkar ya, 20 Betul. kalau nggak salah. Udah divonis, kemudian Rusli Zainal. Rusli Zainal. Ini 2 periode ya? Ini 2 periode 2003 sampai 2013. Nah, ini salah satu gubernur legend Riau sebenarnya yang cukup dibanggakan sebenarnya. Iya, karena 2 periode, jadi dia emang cukup dibanggakan, tapi sangat disayangkan juga ya. Di akhir-akhir masa. Tapi emang Iya. emang Godaan. duit tuh emang nggak ada logikanya memang ya. Iya. Gitu. Godaannya tuh memang untungnya saya nggak mau jadi pejabat. Iya. Kayak sekarang aja ya lagi. Jadi Rusli Zainal ya? Rusli Zainal. Ini 2 periode kena kasus apa tuh dia? Yang pertama 2 kasus korupsi. Jadi satu. Oh, 2 korupsinya? 2 ya. Jadi 1 kasus proyek pembangunan venue PON. Oh ya, PON. PON 2012. Kemudian yang kedua penyalahgunaan wewenang pengalihan hasil hutan kayu. Oh, pengalihan hasil hutan. Iya. Oke. Yang ketiga ada Anas Ma'amun. Anas Ma'amun ini gubernur Riau periode 2014-2019. Nah, ini dia terjerat juga 2 kasus korupsi seperti Rusli Zainal. Jadi kasus yang pertama penyalahgunaan wewenang kehutanan di Riau, sama yang kedua gratifikasi pengesahan RAPBD. Oh iya, RAPBD ya. Iya. Ya, jadi memang posisi gubernur memang posisi yang sangat rawan untuk menerima gratifikasi, untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan juga termasuk menyetujui beberapa proyek-proyek yang mereka buat baik di tingkat lokal maupun yang dari pusat ya. Pusat, benar. Karena kalau gubernur tidak tanda tangan berarti proyek ini tidak bisa berjalan. Kalau tender juga begitu katanya, kalau tendernya cukup besar itu mesti seizin gubernur. Persetujuan gubernur. Kita sih mungkin kalau gubernurnya tidak tahu menahu atau tidak menerima aliran dana, mungkin kita masih bisa inilah ya, maklum lah kalau banyak gubernur karena tidak tahu soal administrasi tender, administrasi keuangan daerah, bahwa tanda tangannya menimbulkan konsekuensi dan menguntungkan pihak lain. Tapi kalau memang dia ternyata terbukti memperkaya diri sendiri, ya itu yang repot. Kalau Abdul Wahid ini kekayaannya berapa terakhir di LHKPN? Kalau berdasarkan LHKPN di KPK itu 4,8 miliar. Jadi itu kekayaan yang aset bergerak maupun tidak bergerak di situ. Totalnya berarti ya? Iya. Itu berarti pengusaha ya?
Pengusaha juga, Pengusaha. pengusaha Sebelum politik. gubernur kan dia jadi anggota DPR ya. Betul, anggota DPR RI. Ya. Memang anggota DPR kalau dia nggak punya duit banyak juga susah ya majunya ya. Iya. Karena mau jadi calon juga butuh Butuh logistik uang. kan. Betul, logistik benar. Butuh logistik dari dua, dari duit pribadi sebagai memang dia memang punya duit ya, di Iya. pengusaha atau dia punya warisan banyak, Betul. atau dia dapat pinjaman dari orang lain ya. Orang lain. Ada bohirnya lah ya. Iya. Ada bohir yang Ada bawir yang mendanai. dengan konsekuensi nanti kalau lo jadi kepentingan gua jangan lupa diakomodasi. Iya, Baik macam-macam tuh, baik tambang, perdagangan, energi dan macam-macam lah. Itu yang kalau ini sih saya cukup tahu lah karena ada beberapa orang yang cerita gitu bahwa dia bosnya mendanai beberapa anggota dewan untuk maju. Karena anggota dewan ini nggak punya uang, jadi dipinjemin, nggak usah dibalikin, tapi nanti berbagai macam kebijakan harus ini ya, disupport. Tampung ya. Jadi yang di ijon bukan cuma petani, anggota dewan juga di ijon dulu. Iya, iya. Ada imbal balik gitu ya. Iya, iya. Tapi John, fenomena banyaknya gubernur, wali kota, bupati yang kena OTT KPK ini normal apa enggak ya? Dengan situasi sistem administrasi birokrasi kita yang seperti sekarang. Ya kalau saya rasa sih nggak normal. Jadi emang gubernur, wali kota atau bupati harus mematuhi aturan, melek administrasi gitu ya. Dan dia harus tahu ya. Dan dia harus Nggak tahu. bisa bilang dia nggak tahu ya. Iya. Ya kan dia kan ininya pucuk pimpinannya di birokrasi itu. Jadi ya apapun itu ya kebijakannya, keputusannya ada di tangan gubernur atau kepala daerah. Jadi ya belajar dari pengalaman-pengalaman yang tersangkut korupsi lah. Maksudnya dia harus dibenahi sistemnya. Bukankah kita udah ada e-government ya? Maksudnya Betul. Lembaga pengadaan barang dan jasa kan udah membuat satu sistem tuh. Jadi semua tender proyek dari pemerintah daerah tuh lewat sistem digital Iya. gitu. Jadi kayak kita nih di Pemprov DKI misalkan, itu media itu kita diminta mengisi e-procurement tuh. Iya. Jadi media kita isi, kita punya harga iklan kita berapa, ininya berapa, yang kosong apa aja, segala macam kita lengkapin. Iya. Nanti kalau Pemprov DKI punya dana sosialisasi, mereka tinggal milih kita. Tinggal milih kita, harganya udah ada, harga yang paling rendah, harga yang paling mahal. Jadi kita nggak berkomunikasi langsung dengan berkomunikasi secara langsung, nego, harganya udah di situ, gitu. Jadi uangnya tinggal ditransfer. Jadi nggak ada tuh nego sesama ini, terus cashback tuh nggak ada sama sekali gitu. Nah itu udah dimulai di Pemda DKI di era Ahok ya, kemudian diterusin dimatangkan di eranya Anies, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Pramono, ya. Jadi kita tuh sama sekali nggak berkomunikasi dengan tim humas apa gitu. Jadi tidak ketemu langsung. Nggak ketemu langsung. Jadi mereka yang nentuin harganya, udah mereka pilih iklannya, terus segala macam. Tinggal ya komunikasi, tinggal komunikasi teknis saja. Soal transfer uang apa tuh semuanya udah tercatat di sistem itu. Sistem gitu. itu ya. Jadi nggak ada cashbackan atau menangin apa tuh nggak ada. Iya. Ya kenapa di daerah tuh nggak, harusnya udah ada model begitu ya. Jadi nggak ada lagi orang yang nego segala macam tuh nggak ada. Gitu. Mungkin dia kalah-kalahin apa? Kan di Indonesia paling lebih jago daripada yang buat sistem. Dia kalah-kalahin, bocor, akhirnya ya dinikmati oleh orang-orang tertentu kan itu. Iya, karena digitalisasi itu harusnya membuat semuanya jadi lebih mudah, transparan, tercatat, dan uang yang keluar, uang masuk, itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya gitu. Dan yang paling penting tuh sistem tender yang dilakukan di Pemprov maupun Pemkot tuh kayaknya mesti dibenahi deh. Iya benar. Karena di situ tuh biangnya sama sekali tuh. Iya. Ya itu pengadaan barang dan jasa itu lewat e-katalog. Jadi ya e-katalog ya. Jadi e-katalog itu kan memuat produk-produk atau
barang dan jasa apa yang akan dikerjakan, termasuk di situ ada siapa rekanan atau pihak-pihak yang Ya. akan ikut tender gitu. Nah itu yang mungkin harus dibenahi supaya mencegah atau menutup peluang korupsi itu. Ya terus kalau udah ada e-katalog atau ya e-budgeting segala yang digital ya itu aja pakai sistem itu, jangan ada yang ngakalin atau memanfaatkan itu gitu.